Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, saya akan memperkenalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia Putri. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah semester 1. Baiklah, penjelasan pada hari ini ialah 1. Pengertian hadis, 2. Pengertian sunnah, 3. Pengertian khobar, 4. Pengertian atsar, dan yang kelima, kedudukan dan fungsi hadis. Baiklah, masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Kata hadis bentuk jamak dari al-hadisu huddasani. Secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadasa yahdisu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan hadis itu sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yaitu segala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Baiklah, yang kedua yaitu tentang pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sunnah secara bahasa yaitu as-sayyiratu wat tariqatu al-mu'tadi hasanat kanat aw sayyi'at, yaitu jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan dan perbuatannya, ataupun perbuatan yang takrir yang pantas menjadi dalil hukum syarak. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan hadis dari sudut kebahasaan. Yang A, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 23. Yang B, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Dan C, cerita sejarah terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 9. Dan yang terakhir yaitu rahasia atau percakapan yang masih sangat hangat terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Dan pembahasan yang ketiga tentang pengertian khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu 1. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Dan yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpungan dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Dan yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli hadis atau ahli as-sunnah. Baiklah, yang keempat yaitu tentang pengertian atsar.
Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-say', yaitu sisa peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua, yaitu satu, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah berbeda dengan hadis, yaitu ma udhifa ila sahabati wat tabi'ina aqwali wa af'ali, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Selain dari kata keempat istilah tersebut, maka ada satu lagi istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah, yang secara bahasa dari kata kerja bada'a yabda'u bid'ah, berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau tanpa contoh. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang kedudukan dan fungsi hadis. 1. Kedudukan hadis, yaitu sebagai wahyu, sumber hukum-hukum syariat Islam setelah Al-Quran, dan sebagai penuntut kebaikan masyarakat dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang kedua, yaitu fungsi hadis, yaitu mengajarkan akidah atau etika dan akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan menjelaskan ajaran ibadah dan hukum secara global, dan mengajarkan kewajiban atas setiap muslim, dan menyebarkan keadilan dan kebaikan masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.